Pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo semakin memperjelas peta persaingan di Pilpres 2024. Dengan pengumuman ini, hampir bisa dipastikan akan ada 3 poros kekuatan yang maju dalam Pilpres mendatang. Pertama, ada Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh PDIP dan parpol sekutunya. Kedua, ada Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, tetapi hingga kini belum menentukan pasangan. Dan ketiga, ada duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan. Seperti apa peta kekuatan dan dukungan parpol kepada 3 pasangan ini? Berikut ulasannya. Ganjar Pranowo pertama kali diusung oleh PDIP pada Jumat 21 April 2023. Saat itu, Ganjar baru diusung oleh PDIP. Sejumlah nama cawapres pun ditawarkan oleh partai pengusung lainnya. P3 misalnya, menawarkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno. Sementara Perindo disebut-sebut sempat menawarkan Ketua Harian Nasional Tuan Guru Bajang. Namun pada akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memilih Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Bila kita melihat peta kekuatan parpol pengusung Ganjar berdasarkan jumlah kursi di parlemen, total kursi yang disumbangkan oleh PDIP yakni 128 kursi dan P3 19 kursi, dengan total kursi mencapai 147 atau sama dengan 25,56% kursi parlemen. Kemudian ada Prabowo Subianto yang saat ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda, dan Gelora. Prabowo merupakan satu-satunya bakal capres yang belum mengumumkan sosok cawapres pendamping. Prabowo pertama kali diusung oleh Gerindra sebagai capres dalam Rakernas Gerindra pada 2018. Kemudian pada Agustus 2022, Gerindra dan PKB resmi mengusung Prabowo sebagai capres dan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Dalam perjalanannya berbagai dinamika terjadi. Setelah Golkar dan PAN memutuskan bergabung, tak berselang lama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, justru keluar dari koalisi dan memilih maju sebagai cawapres Anies. Tak lama berselang Demokrat menyatakan bergabung dengan KIM. Selain itu, sejumlah parpol non-parlemen seperti PBB, Garuda, dan Gelora merapat ke dalam barisan pendukung Prabowo. Hingga saat ini Prabowo belum menentukan siapa cawapres pendampingnya. Sejumlah nama seperti Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan paling santer dikabarkan menjadi cawapres Prabowo. Bila kita melihat peta kekuatan parpol pengusung Prabowo berdasarkan jumlah kursi di parlemen, yakni Gerindra 78 kursi, Golkar 85, PAN 44, Demokrat 54, dengan total mencapai 261 kursi atau 45,39% total kursi di parlemen. Terakhir ada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Anies pertama kali diusung sebagai capres oleh Partai Nasdem pada Selasa 3 Oktober 2022. Tak lama berselang Partai Demokrat dan PKS bergabung dan membentuk Koalisi Perubahan. Terakhir, dukungan datang dari parpol non-parlemen Partai Umat. Dinamika penentuan nama cawapres Anies pun sempat terjadi. Demokrat misalnya sangat intens menawarkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies. PKS juga sempat menawarkan kadernya mantan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies. Namun pada 2 September 2023, Nasdem, partai pengusung Anies, justru mengumumkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Hal ini pun membuat Demokrat hengkang dan memilih bergabung dengan kubu Prabowo. Sementara PKS tetap mengusung Anies Muhaimin. Melihat peta kekuatan parpol pendukung Anies Muhaimin berdasarkan jumlah kursi di parlemen, Nasdem memiliki 59 kursi, PKS 50 kursi, dan PKB 58 kursi, dengan total 167 kursi atau 28,35% total kursi di parlemen. Meski demikian, jumlah kursi di parlemen bukanlah faktor utama dalam pemenangan Pilpres 2024. Karena pada akhirnya, rakyat sebagai pemilik suaralah yang nantinya akan menjadi penentu figur pemimpin bangsa selama 5 tahun ke depan.